Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penerapan matematika diskrit dalam teknologi. Di sini kami mengambil navigasi GPS dengan algoritma Dijkstra. Selanjutnya, anggota kelompok yaitu Farzizara Nafisa, saya sendiri 2405110016, Faisal Hilmi Adriansyah dengan NIM 2405110017, Willy Dilano Puturani dengan NIM 2405110022, Muhammad Ridwan Herlamben dengan NIM 2405110042, dan Nadine Abdakal Husna dengan NIM 2405110045. Dengan pendahuluan, algoritma Dijkstra merupakan komponen mendasar dari sistem navigasi GPS yang memungkinkan pencarian rute yang efisien dan akurat melalui pendekatan sistematisnya untuk menjelajahi grafik berbobot dengan memperbarui jarak secara berulang dan menandai simpul yang telah dikunjungi. Algoritma ini memastikan bahwa pengguna menerima rute perjalanan optimal yang beradaptasi dengan kondisi waktu nyata, sehingga meningkatkan efisiensi navigasi secara keseluruhan dan pengalaman pengguna. Nah, algoritma Dijkstra ini ditemukan oleh ilmuwan komputer Belanda yang bernama Esker W. Dijkstra pada tahun 1956. Orangnya adalah yang ini. Nah, selama momen inspirasi singkat saat menyeruput kopi dengan tunangannya di Amsterdam, Dijkstra merancang algoritma untuk memecahkan masalah jalur terpendek, khususnya dengan bertanya pada dirinya sendiri, apa cara terpendek untuk berpergian dari Rotterdam ke Groningen. Nah, ciptaan inovatif ini sejak saat itulah telah menjadi landasan ilmu komputer untuk menemukan jalur terpendek dalam grafik berbobot. Oke, yang berikutnya ada algoritma G-Struct. Algoritma G-Struct adalah metode untuk menemukan jalur terpendek dalam graf berbobot non-negatif. Algoritma ini bekerja dengan memilih simpul dengan jarak terkecil terlebih dahulu, lalu memperbarui jarak ke tetangganya hingga jalur optimal ditemukan. Untuk karakteristik utamanya, yaitu ada input yang merupakan sebuah graf berbobot non-negatif dengan simpul awal yaitu sumber. Kemudian ada proses yaitu menjelajahi simpul dengan jarak terkecil terlebih dahulu, kemudian memperbarui jarak ke tetangganya. Kemudian yang terakhir ada output, yang merupakan jalur terpendek dari sumber ke tujuan atau ke semua simpul dalam graf. Oke, yang berikutnya ada cara kerja. Dimulai dari inisialisasi, yaitu node dipresentasikan sebagai lokasi dengan bobot dalam jarak atau waktu tempuh. Kemudian tetapkan jarak node sumber ke nol dan node lainnya ke tak 3. Yang kedua, kumpulkan node yang belum dikunjungi dan kumpulkan semua node yang belum dijelajahi. Yang ketiga ada proses iteratif dengan pilih node dengan jarak terkecil, kemudian hitung jarak baru ke tetangga yang belum dikunjungi, dan perbarui jarak jika lebih pendek dari yang sebelumnya. Yang keempat, tandai yang telah dikunjungi, yaitu tanda node setelah semua tetangganya sudah dievaluasi. Yang kelima, ulang. Lanjutkan hingga semua node dikunjungi atau tujuan dapat. Dan yang terakhir atau yang ke-6, yaitu rekonstruksi jalur dengan telusuri kembali dari tujuan ke sumber menggunakan data pendahulu. Contohnya, tetapkan jarak awal A sama dengan 0, lainnya tak ber-3. Kalau si tangga A, dia berbarui jaraknya. Pilih node dengan jarak terkecil berikutnya, lalu ulangi hingga selesai. Fitur utama algoritma Dijkstra pada GPS. Perhitungan jalur terpendek, algoritma Dijkstra digunakan untuk menemukan rute terpendek dari lokasi awal ke tujuan dalam grafik berbobot, di mana bobot mewakili jarak atau waktu tempuh menjadikannya ideal untuk navigasi sistem. Efisiensi dan akurasi, dengan menggunakan antrean prioritas untuk mengevaluasi node dengan biaya terendah, algoritma ini menjamin jalur optimal selama bobot tidak negatif, bahkan dalam jaringan jalan yang kompleks.
optimalisasi rute dinamis, integrasi data lalu lintas nyata memungkinkan algoritma menyesuaikan bobot jalan sesuai kondisi seperti kemacetan, memberikan rute alternatif secara dinamis. Lalu penanganan beberapa tujuan, algoritma ini dapat dimodifikasi untuk menemukan jalur ke beberapa tujuan, mendukung aplikasi seperti navigasi multi perhentian atau rute pengiriman. Yang terakhir ada integrasi dengan algoritma lain. Dijkstra sering dikombinasikan dengan algoritma seperti A untuk kinerja lebih cepat, memaksimalkan efisiensi dan keakuratan navigasi GPS. Tantangannya yaitu skalabilitas pada graf yang sangat besar. Jaringan jalan dalam navigasi GPS sangat kompleks, mencakup ribuan hingga jutaan nodes dan edge. Menjalankan algoritma Dijkstra pada graf sebesar ini dapat menjadi lambat dan memakan sumber daya. Data lalu lintas waktu nyata, algoritma Dijkstra tidak dirancangkan untuk menangani perubahan dinamis seperti kemacetan lalu lintas. Sistem harus terus memperbarui bobot graf yang bisa memperlambat kinerja. Penanganan banyak tujuan untuk skenario multi perhentian, algoritma ini memerlukan memodifikasi atau penggabungan dengan algoritma lain untuk tetap efisien. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Herlambang dengan NIM 24051110042. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tantangan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Oke, dan di sini saya akan melanjutkan dari bagian bobot negatif. Bobot negatif algoritma Dijkstra tidak dapat menangani graf dengan bobot negatif, meskipun ini jarang terjadi dalam navigasi GPS. Contohnya pada situasi tertentu seperti diskon biaya rute. Hal ini dikarenakan algoritma ini dirancang untuk bekerja dengan asumsi bahwa semua bobot pada graf adalah non-negatif. Meskipun jarang terjadi dalam aplikasi seperti navigasi GPS, bobot negatif bisa muncul dalam kasus tertentu, seperti perhitungan biaya rute yang melibatkan diskon. Untuk menangani bobot negatif, algoritma lain seperti Bell-Manford lebih cocok digunakan. Yang kedua, konsumsi memori. Penyimpanan data graf besar, termasuk jarak dan pendahulu untuk setiap node, membutuhkan memori yang signifikan, terutama pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Informasi seperti jarak minimum ke setiap node dan pendahulu dari masing-masing node harus dicatat secara bersamaan. Kekurangan ini menjadi kendala besar pada perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti ponsel dan sistem tertanam. Oleh karena itu, perlu pertimbangan pengoptimalan memori dalam implementasi algoritma ini. Lalu yang ketiga, efisiensi pada rute jarak jauh. Jika hanya rute ke tujuan tertentu yang dibutuhkan, Dijkstra dapat mengevaluasi terlalu banyak node yang tidak relevan. Hal ini kurang efisien dibanding algoritma lain seperti A yang menggunakan heuristik. Hal ini menyebabkan algoritma menjadi kurang efisien, terutama pada graf besar atau rute jarak jauh, dibandingkan dengan algoritma seperti A yang memanfaatkan heuristik untuk memprioritaskan pencarian. Dijkstra tidak seefisien itu dalam kasus tertentu. Oleh sebab itu, penggunaan algoritma yang lebih efisien perlu dipertimbangkan jika efisiensi waktu adalah prioritas. Lalu, solusi. Gimana sih solusi-solusi yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu ada di sini terdapat optimalisasi, menggunakan versi algoritma yang dimodifikasi seperti A dengan heuristik. Yang kedua, di sini ada integrasi dinamis, menggabungkan data lalu lintas real-time ke dalam sistem bobot secara adaptif. Lalu yang ketiga ada partisi graph, membagi jaringan menjadi subgraph untuk mempermudah perhitungan. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah caching, menyimpan hasil perhitungan untuk rute yang sering digunakan. Sekian penjelasan dari saya.
Saya Muhammad Ridwan Herlambang dengan NIM 240511042. Izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa algoritma Dijkstra ini merupakan bagian dari integral dari sistem navigasi GPS karena kemampuannya untuk menghitung secara efisien jalur terpendek dalam grafik berbobot yang mempresentasikan jaringan jalan. Dengan memastikan perhitungan rute yang akurat dan tepat waktu, algoritma ini meningkatkan pengalaman pengguna dalam aplikasi navigasi, menjadikannya komponen penting dari teknologi GPS modern. Kombinasi prinsip dasar Dijkstra dengan pemrosesan data waktu nyata semakin memperkuat efektivitasnya, memungkinkan solusi navigasi yang responsif dan andal dalam berbagai konteks. Algoritma Dijkstra adalah metode yang banyak digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara node dalam grafik berbobot, membuatnya sangat berharga dalam sistem GPS. Baik, segitu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyusun PPT ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.